Jakarta, dengan segala gegap gempitanya memancarkan sinyal inovasi dan peluang. Di sini, teknologi berkembang pesat, ekonomi digital tumbuh tak terbendung, mendukung potensi unggulan dari provinsi-provinsi penyangga seperti Jawa Barat dan Banten. Setiap pagi, jutaan langkah berpacu melawan waktu. Dari stasiun-stasiun yang penuh sesak di kota penyangga seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Mereka bergerak menuju Jakarta. Seperti sungai kecil yang terus mencari lautan. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsir, berkasih pada umur. Tapi bagaimana dengan mereka yang hidup di pinggiran? Yang setiap hari bergantung pada sinyal dan kesempatan yang seakan hanya tersedia di pusat kota. Jarak tidak hanya sekedar kilometer, tetapi juga sekat kesempatan dan infrastruktur. Mereka adalah generasi muda lulusan SMK dan pendidikan vokasi. Mereka dilahirkan sebagai digital native atau orang-orang yang melek teknologi. Mereka penuh kreativitas. Namun, di tengah gempuran tuntutan industri dan perkembangan teknologi, mereka terjebak dalam kesenjangan. Infrastruktur digital yang tidak merata, keterampilan yang belum selaras dengan kebutuhan pasar, dan stigma yang terus menghantui. Di balik layar gadget dan komputer, ada realitas yang sering luput dari perhatian kita. Sebuah realitas di mana pekerja digital di kota penyangga harus mencuri sinyal dari Jakarta. Bukan hanya sinyal internet, tapi sinyal kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, di tengah semua keterbatasan ini, ada tekad yang tak pernah padam. Mereka tak hanya menunggu peluang datang, mereka menciptakan peluang, membangun masa depan, satu koneksi, satu ide, dan satu perjuangan pada satu waktu. Bagaimana para pemangku kebijakan berpihak pada mereka? Bagaimana kebijakan yang ada mampu menjembatani kesenjangan saat ini? Menyatukan visi, menyelaraskan langkah, dan memastikan setiap potensi daerah berbasis kemitraan dapat diakses setiap generasi muda di kota penyangga demi masa depan yang setara. Pendidikan vokasi di kota penyangga menjadi salah satu harapan utama untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing. Namun, tantangan besar masih menghantui. Tantangan utama tentunya adalah memberikan pemahaman kepada dunia usaha, dunia industri, bahwa SMK ini adalah partner. Jadi harus memandang SMK itu sebagai partner atau mitra, sebagai penyuplai tenaga kerja terampil atau tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Namun, tidak semua pihak melihat pendidikan vokasi sebagai solusi. Banyak perusahaan merasa lulusan pendidikan vokasi belum siap memenuhi tuntutan kerja. Kelemahan terbesar dari lulusan vokasi saat ini, kami dari dunia usaha atau dunia industri, itu karena kurangnya keselarasan antara dunia usaha dengan pendidikan vokasi. Yang kedua adalah kurangnya kerjasama atau kolaborasi antara mitra dudi dengan pendidikan vokasi. Untuk menjembatani kesenjangan ini, sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri menjadi langkah penting. Jadi kurikulum yang ada di sekolah itu harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri. Karena perkembangan teknologi itu biasanya lebih cepat di industri. Dan harus terjadi apa yang disebut dengan sinkronisasi kurikulum. Beberapa perusahaan sudah memulai membangun kerjasama dengan pendidikan vokasi untuk mengatasi hal ini.
Bentuk kerjasama kami bersama dengan pendidikan vokasi, kami muat atau kami tampung dalam MOU dengan ruang lingkup. Pertama adalah penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri kami, penyediaan guru tamu, kemudian ada sertifikasi uji kompetensi, pembangunan teaching factory, dan program-program lainnya yang tidak terikat dalam perjanjian tersebut. Tantangan tidak berhenti di kurikulum. Digitalisasi membuka peluang baru. Teknologi mampu membuka cara belajar baru, adaptif dengan berbagai situasi yang terjadi. Jadi digitalisasi yang kami lakukan atau pemanfaatan IT dalam pembelajaran sudah jauh sekali sudah kita manfaatkan atau kita gunakan. Yang ketika di tahun 2021 kita mengalami kondisi COVID, sekolah yang bisa membuat learning management system sendiri. Di sisi lain, teknologi memberikan harapan untuk bekerja tanpa harus ke Jakarta. Peranan teknologi sendiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan tentunya akan membuka peluang usaha baru. Kemudian juga bisa membuka pekerjaan dengan cara jarak jauh, membuat pekerjaan lebih efisien, bisa membuat konten di mana saja, gitu. Meski ekonomi terus tumbuh, angka pengangguran di kota-kota penyangga seperti Banten dan Jawa Barat masih tinggi. Tantangan ini bukan hanya persoalan 5 tahun terakhir, tapi sudah menjadi bayang-bayang sejak provinsi ini berdiri. Masalah pengangguran memang sudah ada sejak Banten berdiri. Walaupun tingkat pengangguran terbuka terus menurun di Provinsi Banten. Jawa Barat menyumbang pengangguran terbesar khususnya dari lulusan vokasi, yaitu SMK, sekolah vokasi, politeknik, akademi. Tapi juga SMK dan SMA pada saat ini sudah menjadi tenaga kerja terbanyak yang terserap di pasar. Di satu sisi, pendidikan vokasi diharapkan menjadi solusi untuk masalah ini. Namun kenyataannya, lulusan pendidikan vokasi masih kesulitan mencari pekerjaan karena tidak semua keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan industri. Dari indikator tadi kemiskinan, penyumbang terbesarnya adalah dari SMK, sekitar 11-14%. Padahal industri yang ada di Jawa Barat ini nomor 1 adalah elektronik, nomor 2 otomotif gitu ya, nomor 3 makan minum, tekstil ya, nomor 4 makan minum, 5 kimia. Itu sebetulnya artinya tuh demand-nya ada, tapi supply-nya. Tantangan ini semakin berat dengan cepatnya perkembangan teknologi dan pergeseran menuju era industri 4.0. Di tengah tantangan ini, kolaborasi antara sekolah, industri, dan pemerintah menjadi kunci. Upaya untuk merevitalisasi pendidikan vokasi dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri sedang digalakan. Bagaimana kondisi Jawa Barat ke depan itu tentu akan dipengaruhi oleh kebijakan yang ada, baik itu kebijakan pemerintah di provinsi maupun di daerah. Saya kira dengan membuka hal ini itu bisa menjadi salah satu alternatif dan upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Namun, upaya ini masih membutuhkan dukungan lebih luas dari semua pihak agar bisa berjalan dengan efektif. Bagaimana stakeholders terkait bisa berperan aktif. Setidaknya kita lihat unsur pentahelix dari sisi pemerintah, kemudian akademisi atau perguruan tinggi, masyarakat, kemudian peran media,
Nah, ini akan sangat berpengaruh bagaimana dunia usaha dan dunia industri dan potensi dari Provinsi Jawa Barat itu akan bisa dikembangkan dengan sangat baik. Di tengah tantangan pengangguran dan keterbatasan akses teknologi, muncul harapan baru di wilayah Jawa Barat. Wilayah yang kini disebut sebagai Kutub Pertumbuhan Baru Rebana. Dengan 7 kota kabupaten yang siap berkembang, Rebana dirancang untuk menjadi pusat ekonomi dan industri masa depan. Koridor ekonomi lama seperti Bekasi, Cikarang, sampai Karawang itu saat ini sudah mengalami stagnasi dan menjadi semakin tidak kompetitif karena biaya logistik maupun kemacetan dan kondisi perumahan buruh yang semakin berat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengalokasikan dan menjadikan kutub pertumbuhan baru, yaitu di wilayah Rebana ini, yang terdiri dari 7 kota kabupaten. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu, Majalengka, Subang, Sumedang, dan Kuningan. Kawasan Rebana bukan hanya tentang pabrik dan teknologi. Dengan potensi agrowisata dan pariwisata, sinergi antara pendidikan vokasi dan sektor ini bisa menciptakan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Kami memulai bekerja bersama dengan para pengusaha kawasan industri ini maupun dengan pabrikan-pabrikan manufaktur bersama dengan stakeholder lain untuk menyusun rencana aksi agar semua warga di wilayah Rebana ini mempunyai kesempatan yang sama dan bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja yang berkaitan dengan teknologi masa depan ini. Generasi muda di kota penyangga tidak lagi harus memandang Jakarta sebagai satu-satunya pintu menuju kesuksesan. Dengan infrastruktur yang berkembang, pendidikan vokasi yang diperkuat, dan semangat kolaborasi, mereka memiliki harapan baru di tanah kelahiran mereka sendiri. Ada upaya untuk anak-anak, terutama di SMK, agar lebih mandiri. Sehingga nanti bukan hanya menjadi pekerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan usaha. Di Jawa Barat, sinergi antar stakeholder menjadi kunci agar pendidikan vokasi lebih relevan dan efektif. Segala sesuatu ini akan berjalan, semua kebijakan pemerintah akan berjalan apabila seluruh ekosistem mendukung terhadap itu. Menyesuaikan dengan bagaimana tantangan ke depan. Ya. Tantangan ke depan tentunya paling sekarang lagi atau yang memang harus kita selesaikan adalah 2045 Indonesia Emas. Tidak hanya bekerja, tetapi menciptakan peluang usaha baru adalah visi yang nyata. Provinsi Jawa Barat dan Banten bisa juara dan bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan dan perekonomian yang hebat di masing-masing daerah. Teknologi dan pendidikan yang adaptif membuka jalan bagi pekerjaan yang lebih fleksibel dan kreatif. Tentunya kita berharap dari lulusan vokasi ini punya kemampuan yang dapat beradaptasi dengan perusahaan melalui teknologi perubahan tersebut. Pendidikan vokasi bukan lagi tempat terakhir, tetapi awal dari kesuksesan dan inovasi. Yang artinya kami punya konsep menjadi manusia-manusia yang siap bersaing dalam artian unggul, kemudian juga mempunyai karakter yang kuat, dan juga punya daya saing yang kuat secara global. Ini bukan lagi tentang mencuri sinyal dari Jakarta, melainkan tentang membangun sinyal harapan di setiap kota penyangga. Inilah wajah masa depan,
keberanian, kreativitas, dan tekad untuk meretas batas.